kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas tema menanti putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres 2014. Saya ke Pak Habibur Rahman, ada berbagai kemungkinan tadi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, bisa kemudian ada pemungutan suara ulang, bisa juga ditolak begitu kan gugatannya. Pertanyaannya, seandainya ini ditolak ini Pak Habibur Rahman, apakah kemudian ini akan menjadi akhir dari langkah kubu Prabowo JK atau masih akan ada upaya lagi seperti itu? Ya, dalam konteks saya sebagai kuasa hukum ya, sebagai advokat, saya tidak boleh berandai-andai memastikan kemenangan atau kekalahan, tidak boleh. Tapi dalam konteks saya sebagai ketua Gerindra ya, ketua Gerindra tentu dalam politik itu kan kita mempunyai ruang-ruang ya kan untuk kita kita lakukan langkah-langkah yang lain yang pasti tetap masih dalam koridor hukum ya kan, misalnya ya banyak bisa opsi oposisi bisa ya kan, kemudian juga mungkin juga pansus ya kan. Sementara langkah-langkah hukum juga yang selain selain MK ini juga sedang berjalan kan, ada DKPP, ada teman-teman bikin laporan pidana dan lain sebagainya. Jadi belum tentu terhenti sampai di sini seperti itu ya Pak? Ya, saya juga ingin coba kita saling mengingatkan bahwa pemilu itu juga jangan salah, jangan diartikan bahwa pemilu itu politik itu hanya 5 tahun sekali dan pemilu. Jadi cepat-cepat begitu pemilu, oke cepat-cepat selesai, kita hidup seperti biasa. Saya pikir sepanjang masih ada ganjalan ya, baik di kita maupun di kalangan grassroots ya, tidak ada salahnya memberikan kesempatan bagi mereka ya kan untuk melakukan apapun sepanjang dalam konteks ya demokrasi, dalam konteks konstitusi, dalam konteks koridor hukum ya untuk mengekspresikan dan melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Baik, iya Pak Said, ini Mahkamah Konstitusi ini sebagai langkah akhir ya dari segi hukum begitu Pak Said? Iya, kemarin saya sempat ditanyakan beberapa teman-teman media gitu ya, misalnya dalam diskusi terbatas, apakah dengan di MK ini akan selesai semua? Saya katakan kalau dari sisi hukumnya selesai dia. Gitu. Ini adalah kekuasaan yudikatif ya, MK itu, maka putusan akhirnya final dan mengikat gitu. Tapi bahwa kemudian gimana kalau misalnya ada dibentuk pansus dan sebagainya, saya katakan ini harus dipilah antara ya kedaulatan yang didapat oleh para anggota DPR dari rakyat melalui pemilu, mereka punya lembaga yang namanya legislatif, mereka punya kekuasaan tersendiri. Bagaimana mereka mengelola kekuasaan ini, rakyat juga nanti akan menilai, kan begitu. Tapi apakah mungkin dia membuat pansus sepanjang mereka punya kesepakatan itu ada dasar-dasar ya, misalnya ada temuan-temuan tertentu yang mungkin belum sempat dibahas di Mahkamah Konstitusi, atau ada satu temuan-temuan baru dan sebagainya, mungkin saja. Apalagi saya nggak tahu kalau memang dari merah putih ini tidak pecah, koalisinya masih mayoritas ini. Gitu kan, sehingga peluangnya sangat terbuka gitu. Cuma bagaimana bentuknya segala macam, saya kira tidak bisa. Kalau kita mau lanjut aja. Oh, mau lanjut aja ya. Ya, ini tampaknya masih panjang ini Pak Sira. Tadi sudah disebutkan ada menggugat secara pidana, DKPP dan lain-lain. Kalau menurut Anda pasca putusan MK, sesungguhnya kalau kita masih yakin kita sedang dalam proses menganut sistem demokrasi modern, bahwa lembaga peradilan adalah yang paling beradab di dalam dispute penyelesaian perselisihan. Nah, ketika hukum sudah memutuskan dalam bentuk apapun besok, maka tidak ada lagi sesungguhnya ruang politik untuk bisa dikapitalisasi sebuah putusan hukum itu. Kita ini ingin demokrasi ini bergerak ke depan lebih baik. Kita lebih dewasa di dalam menyikapi sebuah perbedaan. Nah, untuk itu saya kira bahwa kalau saya tetap mengatakan, kalau dalam ini ditarik lagi dalam proses politik di parlemen misalnya, bahwa ingat KPU itu adalah sebuah institusi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, tidak bisa diintervensi oleh lembaga manapun secara teknis kepemiluan. Nah, kalau teknis kepemiluan ini sudah selesai dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, dibahas demikian rupa. Baik, ini jadi kesimpulannya Pak Habibur Rahman, nanti pertanyaannya mungkin yang sama nih tadi, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 21 nanti, tetap akan menghormati dong keputusan tersebut, Kubu? Ya, kita nggak bisa berandai-andai ya. Bukan dan tentu
yang paling penting ya, kita sudah melakukan apapun yang terbaik menurut kami, menghadirkan saksi, menghadirkan bukti, memperkuat argumentasi dan lain sebagainya. Iya, baik. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti nih pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir, ini sekaligus closing statement ini. Silakan Pak Habibur Rahman. Ya, sejauh ini kita sudah hadirkan saksi-saksi, bukti-bukti dan berbagai dokumen lain yang menurut kita memperkuat dalil argumentasi ya. Sampai saat ini kami masih percaya Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir bagi kita untuk mencari keadilan konstitusi. Nah, sehingga putusannya kami harap juga yang positif ya kan ya bagi kami. Bagi kami dan semua pastinya nih dan Pak ya. Semua ya, ya karena kami mengajukan. Meskipun belum ada sejarah nih ya bahwa di sengketa Pilpres ini justru yang menang yang belum ada sejarah karena perkara ini kan paling baru 2 perkara gitu kan ya. Jadi bukan kalau dari 100 perkara belum ada sejarah oke, tapi ini kan baru kemarin ya kan yang Ibu Mega dengan saat ini. Iya, baik, silakan ini Pak Said. Iya, kalau saya kira ini adalah waktu tinggal hitungan jam ini ya sampai jatuh putusan. Kita serahkan saja semua kepada Mahkamah Konstitusi gitu. Mereka tentu kita percaya akan bertindak adil tanpa harus seperti paket di awal tadi itu karena untuk kepentingan pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo. Saya kira saya tidak setuju dengan itu. Mahkamah akan memutus betul-betul karena berdasarkan keyakinannya untuk memberikan rasa keadilan gitu ya. Kalau memang ada proses pemilu yang dianggap tidak demokratis dan itu harus berimplikasi pada PSU, maka saya kira juga kita harus bisa menerima itu gitu kan. Bisa menerima dalam artian bahwa itu kan tidak juga dengan sendirinya akan membuat misalnya pemenangnya menjadi berbalik gitu loh, atau perolehan suara itu kan masih harus diuji lagi gitu kan kepada rakyat. Nah, lantas bagaimana kemudian misalnya ada juga kaitan tadi sempat disinggung Pak Habib tadi soal DKPP. Memang ini juga ada keterkaitan gitu ya. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terakhir itu memasukkan putusan DKPP dalam pertimbangannya. Nah, kalau putusan DKPP itu dibuat lebih awal dan saya kira memang demikian baiknya, itu memberikan pertimbangan tertentu bagi MK dan KPU-nya misalnya dinyatakan bersalah, boleh jadi semakin kuat itu dugaan untuk MK putuskan jatuhkan putusan sela melakukan PSU. Tapi seandainya itu tidak dilakukan, apapun putusan MK harus kita hormati gitu. Baik, silakan ini Pak Sira. Ya, saya ingin mengulang kembali bahwa dalam demokrasi kita badan peradilan itulah yang paling beradab di dalam menyelesaikan masalah itu, dan apapun putusannya kita harus hormati bersama. Dan saya kira ini juga keputusan yang terbaik buat masyarakat bangsa Indonesia. Kita berpikir 5 tahun ke depan untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang lebih kuat sehingga menjadi tujuan kita bernegara bisa tercapai, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan memajukan kesejahteraan umum. Dan ini bisa kita raih dalam 5 tahun ke depan ini. Baik. Saya kira itu. Terima kasih nih Pak Sirah, Pak Said, juga Pak Habibur Rahman ya. Ya, kita nantikan saja tanggal 21 ini apakah kita akan segera memperoleh atau diresmikan ya presiden yang baru, ataukah justru kita bersiap-siap untuk melakukan pemungutan suara ulang ini. Kita nantikan saja tanggal 21 ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Saya Rahma Sarita, terima kasih atas perhatian Anda. Namun Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut hingga pukul 11 malam nanti. Terima kasih.